Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Mokota. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi metabolisme dan enzim. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yaitu proses pembongkaran disebut katabolisme dan proses penyusunan disebut anabolisme. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme berlangsung lambat. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Bagian enzim disusun oleh dua komponen, yaitu 1. Gugus protein atau apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari molekul protein. Kedua, gugus non-protein, yaitu bagian enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Komponen non-protein atau gugus prostetik memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Gugus prostetik dibedakan menjadi kofaktor dan koenzim. Kofaktor tersusun dari zat anorganik yang umumnya logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Misalnya vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Sifat enzim sebagai biokatalisator. Enzim memiliki beberapa sifat, antara lain 1. Enzim mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Dan yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya, enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Dan yang ketiga, enzim merupakan protein. Enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya pada pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Dan yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Dan yang terakhir, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam berikatan dengan substrat. Ada dua teori yang menjelaskannya, yaitu A. Teori lock and key. Teori lock and key menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi, sisi aktif enzim seolah-olah adalah kunci dan anak kunci. B. Teori induced fit. Teori induced fit mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim yaitu yang pertama, suhu. Enzim tersusun dari protein, oleh sebab itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat.
Yang kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga dapat mengakibatkan denaturasi pada enzim. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan dengan optimum, maka perbandingan jumlah enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan dengan lambat dan bahkan ada reaksi yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Yang keempat, zat-zat pengikat. Aktivator yaitu zat yang berfungsi memacu dan mempercepat reaksi enzim. Contohnya, garam dan logam alkali dalam keadaan encer atau 2% sampai 5%, dan ion logam atau kalsium, magnesium, mangan, dan nikel. Yang kelima, zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor pada enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang terkait secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terkait pada sisi allosterik enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berkait dengan sifat sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.